ingin bernyanyi. Ayah, dengarkanlah aku ingin bernyanyi, walau hanya dalam mimpi. Kepadamu, yes. Satu, dua, tiga. Ini hostnya ya, live TikTok hari ini hostnya Kak Tito. Oke pemirsa, saksikan terus di Uka-Uka. Gak mau ikut karena perutnya sakit. Melon, watermelon, orange juice, banana, Banananya maju mundur. watermelon, papaya.
Kayaknya kuntilanak stroke deh. Udah mati. Mbak, udah jatuh. Dua kata. Kuntilanak. Bukan kuntilanak. Hewan sama kata kerja. Satu. Contohnya. Waduh, kon mateng. Ingat lapar. Oh ya, benar. Jangan keras-keras, nanti kedengar tetangga. Burung jatuh. Gerakannya gimana? Burung kemayu. Lutut kaki. Konsentrasi. Kepala, pundak, lutut dan kaki. Kepala, pundak, lutut dan kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak. Aqua. Pernah oleh karena undang selalu Yesus ke dalam perahuku sampai ku selamat tiba di seberang. Sekali lagi dayung pujian mungkin dari saudara-saudara sekalian yang ingin menyaksikan bisa berbentuk sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam perjalanan. Pasti adalah, kan nggak mungkin toh sepanjang kita dari Panti Asuhan Deborah, kemudian kita masuk dalam pertama berhidup dengan masyarakat yang majemuk, memasuki pekerjaan yang mula-mula, ada peristiwa-peristiwa kecil lah yang membuat kita, aduh, Tuhan itu luar biasa bagi hidup kita. Itu adalah salah satu cerminan bagi kita untuk kita dapat menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali kalau hari ini saya bisa ada di tengah saudara-saudara saya. Ini semua karena anugerah Tuhan. Karena saya tidak pernah berpikir kalau bisa pulang ke Jawa. Jadi satu kali tidak tahu, saya lupa tahunnya. Satu kali saya pernah berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, jika Tuhan izinkan saya bertemu dengan saudara-saudara saya yang di Panti Asuhan, saya ingin melihat mereka. Entah itu kapan, saya percaya bahwa Tuhan akan menjawab. Dan doa itu tidak tahu kapan, saya sudah lupa. Tetapi hari ini Tuhan pertemukan dengan acara seperti ini. Dan saya mau saksikan kehidupan saya, perjalanan hidup saya selama saya keluar dari Panti Asuhan sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan. Apapun jalannya Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita.
Ya, caranya Tuhan untuk mendidik kita, menjadikan kita orang dewasa itu berbeda dengan orang tua kita. Karena Tuhan itu tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kan proses saya dengan saya sakit selama 6 bulan, sakit malaria tropika plus 4. Orang bisa mati karena ini sudah masuk ke otak. Kalau saya panas sekali, tidak bisa pakai apa, saya disiram dengan air, dengan pakaian yang basah ditumpuk-tumpuk, tidak bisa. Tapi kalau saya dingin sekali, tidak bisa, sekalipun selimut setebal apapun saya tidak bisa. Dan akhirnya saya minum obat 1 kali sehat, tapi saya masih disuruh ke rumah sakit. Saya masih tropika plus 3. Terus saya percaya bahwa roh Allah yang ada di dalam diri kita ini roh yang besar, saudara. Amin. Kita percaya mungkin tubuh kita lemah, tapi roh yang ada di dalam diri kita ini roh yang lebih besar. Karena di dalam diri kita ada roh Allah, Roh Kudus memimpin hidup kita. Kita doa kiranya apa yang saya lakukan ini berkenan untuk Tuhan, dan pelayan saya bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara saya yang ada di Papua. Demikian kesaksian saya kembalikan. Ya, boleh dekat Mbak. Boleh di atas barak sini boleh. Nama Tuhan, senang sekali pada malam hari ini boleh berkumpul dengan saudara-saudara yang luar biasa, kakak kelas, adik-adik, dan tadi kesaksian saya gimana gitu kan. Sudah lunas ya Mas, santai ya. Lunas nggak tuh? Oke, saya untuk tenor yang pertama lunas, tenor kedua belum. Jangan. Ya, bersyukur saya ada di Panti Asuhan Deborah yang mungkin waktu masih kecil saya nggak pernah tahu kenapa saya harus ditaruh di Panti Asuhan gitu. Orang tua saya seorang hamba Tuhan, kenapa saya harus ditaruh sana gitu kan. Ada kekecewaan dalam hati saya dan kepahitan yang luar biasa yang saya alami tanpa saya tahu kenapa saya ada di sana. Baru tahu-tahu ya sudah menikah, pokoknya sudah tahu semuanya. Ternyata dulu memang di tempat di desa khususnya itu penduduk atau orang-orang di sana tidak terlalu suka dengan adanya anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan Yesus. Jadi sampai kalau kamu nggak ini nggak mundur, tetap ikut Tuhan, kamu nggak akan naik kelas sampai digitukan semua. Jadi intimidasi itu luar biasa. Jadi orang tua yang ada seada-adanya di sana itu diusung semua ke panti asuhan termasuk saya. Tapi saya waktu itu saya nggak ngerti kenapa dan kenapa. Ada kepahitan yang seperti, saya rindu orang tua, kenapa nggak dikunjungi gitu kan. Terus ada satu yang gini, saya ingat tuh kamu misalnya liburan 2 minggu, harusnya 2 minggu masuk itu masih diperpanjang lagi. Itu saya gitu kan. Saking kangen nih. Nah, tapi setelah keluar dari, ya saya nggak terlalu lama di sana, keluar dari panti asuhan, masuk lagi ke yayasan, sama aja ceritanya gitu kan. Di situ memang ditempa, diproses, bangun pagi, semua aktivitas, belajar nyuci sendiri. Dulu saya nyuci gini-gini, pokoknya semua diajari sendiri. Tapi waktu itu saya nggak pernah ngerti untuk apa hal itu. Ngerti-ngertinya gunanya untuk sekarang saya bisa mandiri, segalanya bisa dikerjakan dengan mandiri tanpa harus bergantung. Makanya saya kalau misalnya sama orang, ketemu orang, kamu dulu lulusan sekolah apa? Aku anak panti asuhan. Gak pernah malu untuk mengakui saya anak panti asuhan Deborah itu. Sampai sekarang saya gak pernah malu. Ada kebanggaan tersendiri
dimana di sana saya ditempa dengan luar biasa. Sakit hati yang saya terima itu sama Tuhan dipulihkan. Jadi lewat proses saya ikut banyak kayak kursus-kursus supaya saya lepas dari pendiam gitu, nggak bisa ngomong sama orang. Kalau ngomong lihat orang aja saya takut. Kok bisa ya orang itu bisa ngomong kok enak gitu. Saya ketakutan sendiri. Tapi memang itulah proses. Jadi kita harus terima diri sendiri, hubungan pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan dengan luar biasa. Sehingga kalau ada orang yang sakit itu malah hati itu rasanya tadi kesaksian, ya ampun saya kok pengen berebes. Itulah rasa yang dulu itu pernah teralami gitu. Jadi saat ini kita boleh ada, kita boleh berkumpul, dan saya senang sekali. Jujur saya senang sekali dengan suasana kekeluargaan yang terbangun pada saat malam hari ini tanpa ada blok-blokan. Itu nggak ada. Saya rasa saya mencoba untuk ke para senior, mereka terima dengan sukacita. Sampai ke yang anak-anak saya mencoba, dan itu diterima dengan luar biasa. Itu hal yang perlu kita lestarikan supaya di grup juga kita semua semakin terjalin seperti pujian tadi. Tidak ada yang bisa memisahkan tanpa kasih Tuhan yang begitu besar. Di nama Tuhan, ini kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Teman-teman semua, kakak-kakak, adik-adik. Saya bersyukur Bukan mic, kalau masuk ke sini. Nanti kita bisa dengar semua. Kakak-kakak, saudara-saudara yang mungkin dulu pernah saya tahu, mungkin sekarang sudah berubah dari wajah. Tapi puji nama Tuhan kalau saya boleh bergabung dengan semua di tempat ini, karena saya dari kecil, dari kelas 1 SD hidup di Dibora dengan keadaan orang tua kami mungkin di Lampung dengan perekonomian yang tidak cukup untuk menyekolahkan kami dengan kakak kami, sehingga kami dikirimkan ke panti asuhan. Sebenarnya orang melihat kita itu seperti anak panti, anak yang istilahnya tidak diopeni karena oleh orang tua kita, mungkin karena tidak kemampuan orang tua kita. Tapi kami bersyukur untuk saat ini saya boleh berdiri di tempat ini. Ini adalah suatu didikan dari panti asuhan Dibora. Saya boleh berhidup dengan bermasyarakat, hidup berdampingan dengan orang-orang yang menganggap kami mungkin dulu tidak normal, jauh dari orang tua, jauh dari ayah, jauh dari mama, yang setiap hari mungkin dulu kalau saya ingat ya, saya tuh melihat kakak saya sering nangis karena kangen sama orang tua, kangen sama bapak, kangen sama emak. Tapi itu proses dalam kehidupan kami sehingga kami boleh bertumbuh dewasa, hingga saat ini kami boleh punya istri, punya anak. Itu adalah berkat Tuhan dalam kehidupan kami, walaupun kami notabene anak panti asuhan Dibora. Tapi kami bersyukur saat ini kami boleh kuat, kami boleh hidup berdampingan dengan yang lain. Kami tidak lemah, kami tetap bekerja keras bahwa menunjukkan kami memang benar anak panti, tapi kami tidak lemah. Anak-anak kita yang pertama keluar dari panti asuhan Dibora, rasanya berat sekali berinteraksi sosial dengan masyarakat. Kita senantiasa selalu dipandang sebelah mata, panti asuhan itu pandangannya minor sekali, dan saya pikir itu kita mengalami semua. Tapi pengalaman spiritual, pengalaman jiwani yang dialami Mas Surono maupun Mbak Titi adalah masing-masing berbeda. Mas Surono bagaimana dia begitu rindu pengen ketemu dengan orang tua bersama kakaknya, juga itu sebuah kerinduan yang sangat dalam, dan sekian tahun kemudian baru dapat terjawab. Demikian juga Mbak Titi. Saya pikir kalau perempuan sampai ke Papua itu sebuah perjuangan yang luar biasa.
Apalagi kalau saya mendengar dia kena apa? Malaria. Malaria tropika. Jangankan malaria tropika fase 4 itu, malaria tropika di Kalimantan itu saya sudah ngalami sudah sekarang. Kan saya 5-6 tahun di Kalimantan juga. Rasanya kena malaria itu aduh, makan pahit, ya toh, menggigil tapi badannya panas. Jadi perasaannya itu waduh tidak karu-karuan. Apalagi udah fase keempat itu kalau dia bisa selamat itu kalau bukan karena Tuhan wis mustahil itu. Mbak Ayu itu kan orang medis ya, mereka tahu, dia tahu bagaimana apa itu penyakitnya sangat berbahaya. Tapi kalau hari ini beliau ada itu karena campur tangan Tuhan, dan peristiwa-peristiwa itu memang menakutkan bagi kita, tapi justru karena ketika kita lepas dari itu kita semakin menghayati betapa pentingnya Tuhan itu dalam hidup kita. Amin, saudara sekalian. Hariku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan dan ku hadapi Selamatku dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Kristus kita bersaudara, dalam Kristus kita bersaudara, dalam Kristus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dengan kasih Tuhan, kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Duduk kembali. Tarik ya, lihat ya, mana yang naik ya. Tarik ke atas pelan. Mana? Yang mana? Yang mana? Ini, tarik ya. Dilihat. Yang naik yang mana? Nah ini, bentar. Mana? Nah ini. Dapat berapa itu? 5.000. Ini ya, bentar. Ini ya, tarik ya, coba lihat. Gerak bawah. Tuh, itu tuh. 2.000. Oh ini satu. Ngantuk nih. Satu, ambil yang mana? Ambil yang mana? Di sini. Minta ini. Ini. Wah, sini kasih kau, tak bantu. Ini ya. Oke, sini. Lihat di bawah. Ini nih satu. 10.000. Dapat 10.000.
Makanya kurang banyak. Ini soto. Sotonya ini ya. Ingat no aku. Weh, aduh ada itu. Iya. Wow. Si video gitu. Coba Vin. Nah, itu foto. Iki wong limo. Iya. Wasili. Lainnya loh, jika lemak nih kayak gini loh. Ya kan, ini yang wajar. Ini loh yang wajar. Adikku seperapat itu dipek dewe. Ingkong.